Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gito. Ya, Oke, Bapak, pada hari ini, kesempatan ini, siapa yang menjadi coach Bapak? saya menjadi coach. Saya jadi Yang coach. men- yang menjadi coachnya Bu Putri. Ibu Putri. Baik, Bapak Ya, Gito, apakah Bapak sudah memahami kompetensi inti yang akan Bapak lakukan, seperti kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot? sudah siap, Bu. Sudah Oke, mengerti. baik. Nah, jika Bapak sudah siap, apakah Ibu Putri juga siap? Siap, Ibu. Baik, nah jika Bapak Gito sudah siap, Ibu Putri juga siap. Nah, bisa kita mulai coaching kita pada hari ini. Silakan Bapak Sugito dan Ibu Putri. Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Assalamualaikum, Bu Putri. Waalaikumsalam, Pak Gito. Apa kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Gito gimana kabarnya? Saya sehat, Bu. Alhamdulillah hari ini sehat saya. Ibu sekarang di mana? Di sekolah ya? Ini lagi di Iya, Bapak. Oh, gitu. Oke, Bu Putri. eh, Kalau saya lihat Ibu Putri kayaknya macam lemas-lemas nih. Kenapa? Wah, ada Iya, masalah. Bapak. Lagi banyak pikiran juga ini, Bapak. Oh gitu. Boleh Ibu ceritakan sedikit apa masalahnya? Jadi gini, Pak Gito, akhir-akhir ini itu di kelas saya, itu di kelas 6 itu ada satu siswa di mana anak ini cenderung hiperaktif gitu Pak di dalam kelas. Jadi tak mau diam. Jadi senangnya itu mengganggu temannya belajar aja gitu. Kalau di suruh duduk senyum, habis itu mulai lagi bergerak nantinya. Iya, iya. Oh jadi eh, Ibu Putri maksudnya hari ini mau semacam curhat gitu ya tentang anak didik Ibu Putri gitu. Iya. Iya Oh Bapak. jadi pertemuan kita hari ini itu curhat tentang permasalahan siswa Bu Putri gitu ya. Halo Bu Putri. Ya sinyalnya tadi Bapak. Boleh diulang lagi Pak? Oh. Eh, jadi begini Bu Putri. Eh, jadi hari ini Bu Putri bersama saya juga ingin apa namanya mencari solusi gitu ya tentang permasalahan siswa Bu Putri gitu. Iya Bapak. Jadi begini Bu Putri, apa harapan Bu Putri pada pertemuan kita ini? Maksud saya gitu. Jadi di pertemuan ini itu besar harapan saya bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah dengan Pak Gito dan menemukan solusi tentang anak ini, Oh, Pak. Jujur agak oh, jadi masalah betul nih di kelas. Jadi mengganggu konsentrasi juga dalam belajar. baik Bu Putri. Saya siap Bu Putri. Kalau Bu Putri ingin menyampaikan suatu dengan saya, insya Allah saya siap. Jadi permasalahan Bu Putri tadi itu tentang siswa ya. Jadi Bu Putri, memang siswa Bu Putri kan seperti itu. Kegiatan apa perbuatan yang dilakukannya mengganggu.
Jadi selama ini apa usaha-usaha yang sudah Bu Putri lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Jadi Bapak, selama ini dalam pembelajaran itu, ketika anak ini mulai itu mengganggu temannya, itu saya sudah pertama usahanya itu udah langsung melakukan pendekatan kepada si anak, kenapa dia terus bergerak gitu, apa sebenarnya yang dia mau dari temannya, kenapa selalu hobinya tuh mengganggu kawannya belajar gitu. Nah, kemudian ya jawabannya gitu Pak, karena katanya dia udah selesai gitu, jadi mau tengok jawaban kawan aja Bu katanya. Padahal apa yang dilakukannya itu terkesannya itu mengganggu dalam pembelajaran gitu. Oh iya Bu, betul. Di tempat saya juga ada seperti itu anaknya. Jadi anak ini suka mengganggu kalau dia udah selesai mengerjakan tugas. Berarti sama ya. Terus Bu Putri, kan Ibu Putri kan sudah sudah berusaha juga, ya kan? Usaha yang dilakukan Bu Putri. Jadi Bu Putri usaha yang kalau diibaratkan angka 1 sampai angka 10, ya. Kira-kira usaha Bu Putri pada anak selama ini untuk menangani anak tersebut pada angka berapa, Bu? Kalau diibaratkan 1 sampai 10 sekarang ini. Kalau untuk nilai skala Pak ya, Heeh. di angka 7 baru Pak, karena memang Iya, dalam pembelajaran itu banyak hal juga yang harus saya perhatikan gitu, iya, iya. selain anak Berarti ini. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah bagus juga Bu Putri angka 7 usahanya kalau menurut saya. Nah, jadi kalau nanti setelah usaha-usaha ini kita tingkatkan atau Bu Putri tingkatkan nanti, kira-kira capaian angka berapa yang Ibu inginkan setelah usaha nanti? Ya pastinya angka penuh lah Pak, maunya angka 10. 10 ya, alhamdulillah. Ya, bagus ya. Memang kita kalau dapat angkanya yang paling tinggi ya Bu Putri ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin ya. Amin. Jadi terus saya pengen pengen tanya Bu Putri sedikit. Eh, Kira-kira selama Ibu menangani anak tersebut, usaha yang Ibu sudah lakukan selama ini, kira-kira ada hambatan tidak Bu Putri? Hambatan yang Bu Putri hadapi? Itu memang ada Bapak. Jadi usaha yang saya lakukan itu dengan pendekatan, dengan kasih tahu langsung gitu kan. Ternyata si anak ini cengengesan aja gitu Pak. Nanti dia balik lagi ke tempatnya. Tak lama kemudian mulai lagi mengganggu kawannya. Nah di situ kadang kawannya yang tadinya diam malah jadi ikut rusuh juga gitu Pak, jadi ikut-ikutan gitu karena ada temannya yang mengajak mengobrol ini tadi. Nah jadi di situ kendala saya Bapak, jadi kadang jadinya suasana pembelajarannya itu tak kondusif lagi gitu, apalagi kalau udah di Iya, akhir ya. pembelajaran. Iya, iya. Iya. Oh, berarti sudah juga usaha Ibu Putri, kemudian masih juga anak itu begitu ya. Dan alhamdulillah bagus juga Ibu Putri sudah melakukan usaha, namun mungkin lebih perlu ditingkatkan lagi usaha dan strategi apa gitu kan. Jadi dari hambatan-hambatan yang Ibu Putri terima selama ini, kira-kira apa usaha Bu Putri untuk mengatasi hambatan? Eh, itu yang tadi udah ada saya lakukan pendekatan juga kan Pak, udah tegas juga udah gitu, maksudnya tegas dalam artian bahwa yang dilakukan anak ini tidak baik gitu, jadi mengganggu kawan yang sedang belajar. eh Mungkin apa lagi Pak ya kira-kira yang bisa saya lakukan ya. Ya, mungkin bisa
merubah strategi atau apa, boleh juga dilakukan Bu Putri. Misalnya untuk menarik Oh minat iya Pak anak ya. tersebut Ya. kan, Bu Putri Boleh bisa juga Pak. Jadi usahakan. selain pendekatan, saya bisa menggunakan strategi itu kayaknya yang cocok untuk anak ini kayaknya bisa juga memberikan tugas tersendiri untuk dia Pak ya. Ya, Terus nah, jadi itu uh, merupakan satu tanggung strategi jawab. juga, Bu. Wah, strategi yang Ibu lakukan. Selain itu, kira-kira apa strategi lagi yang Ibu bisa lakukan untuk penerapan ke siswa Ibu tersebut? Sepertinya bisa strateginya itu memberi instruksi yang jelas kepada anak ini, melatih dia bertanggung jawab juga kayaknya Pak, itu dengan menanyakan dia sebenarnya maunya belajarnya seperti apa, agar dia bisa lebih fokus dan tidak mengganggu temannya belajar. Jadi di sini saya mau melatih konsentrasinya, bisa fokus pada pembelajaran, bisa berkonsentrasi penuh, sehingga pikirannya tidak selalu mengganggu kawan gitu. Jangan memikirkan bermain dan bermain gitu, tapi juga bisa fokus pada mengikuti pembelajaran gitu Pak. Baik, Bu Putri. Bu Putri sudah melaksanakan strategi, yang akan melaksanakan strategi. Kalau menurut saya strategi Bu Putri itu sudah benar, sudah baik. Seperti instruksi untuk anak itu supaya jelas. Apa instruksi Bu Putri? Supaya anak jangan bimbang, jangan ragu, jangan salah pengertian. Itu sudah bagus Bu Putri. Kemudian juga tanggung jawab yang Bu Putri akan laksanakan ini, anak itu harus punya tanggung jawab, ya. Dan Ibu Putri juga akan melaksanakan strategi dalam hal ingin tahu apa kemauan murid tersebut. Ya, itu salah satu juga strategi yang menurut saya cukup baik, yang boleh dilakukan Bu Putri. Jadi kita ingin tahu apa kemauan anak itu. Mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang Ibu Putri lakukan ini bisa berhasil. Dan anak itu bisa mengikuti pelajaran seperti anak yang lain. Ya, Bu Putri udah bagus. Namun Bu Putri, kalau menurut Bu Putri, strategi yang akan atau rencana yang Ibu Putri lakukan ini itu butuh berapa lama? Atau dengan kata lain itu kapan waktunya Bu Putri akan melaksanakan strategi dan rencana Bu Putri ini? Kalau untuk pelaksanaannya Bapak, kayaknya besok boleh saya mulai ini dalam pembelajaran. Iya, Jadi besok bagus Bu. di awal pembelajaran saya akan menginstruksikan jelas kepada anak yang bersangkutan dan juga kepada teman-teman yang lain juga. Terus gimana nantinya agar anak ini bisa fokus dengan tugas yang saya berikan, dan kalaupun dia sudah siap, dia tidak fokus ke mengganggu kawan lagi gitu. Jadi bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan positif di kelas, tentunya dengan bimbing saya. Oke. Ibarat kata orang itu lebih cepat lebih baik ya Bu Putri ya. Bagus Bu Putri, berarti untuk waktunya akan segera dilaksanakannya. Oke, jadi Bu Putri tentu kan dalam pelaksanaan rencana itu kan tidak terlepas dari bantuan dari pihak-pihak lain. Jadi menurut Bu Putri siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu dalam menerapkannya di sekolah? Untuk yang membantu itu pastinya Bapak, kita tak lepas dari dukungan seluruh warga sekolah Pak ya. Itu memang yang pertama kali itu memang saya perlu sekali itu umpan balik dari kepala sekolah terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga rekan sejawat, di mana nanti saya berharap rekan guru saya mau masuk ke dalam kelas melihat proses pembelajarannya, sehingga kalaupun ada kendala nanti bisa mendapatkan umpan balik yang bermanfaat dari rekan sejawat, dan juga tentunya dukungan penuh dari siswa saya agar pembelajaran yang dilakukan ini dapat
terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai. Oke. Mudah-mudahan ya Bu Putri ya. Mudah-mudahan saya juga berdoa mudah-mudahan rencana dan solusi kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti dapat berjalan dengan baik. Kita harus yakin juga Bu Putri ya, harus yakin, harus semangat. Iya, Mudah-mudahan tercapai nanti Bu Putri. Gimana Bu Putri? Saya rasa solusi apa tentang permasalahan Bu Putri sudah kita sampaikan, tinggal kita terapkan nantinya khususnya Bu Putri. Jadi gimana setelah perasaan Bu Putri hari ini? Apa ya masih alhamdulillah galau? lega juga lah Pak, bisa Oh, bertukar pikiran. Jadi yang tadinya mumet gitu, nih anaknya mau diapakan ya bagusnya gitu. Jadi sekarang udah tahu nih besok apa strategi baru yang akan saya lakukan dan pembelajaran dan terima kasih untuk Pak Dito yang udah menyempatkan waktunya bisa berbagi iya, dan mendengarkan cerita saya. iya. Yang jelas kami, saya juga mendukung Ibu Putri untuk melaksanakannya, tapi tetap semangat dan sabar ya, Bu Putri. Ya, niat yang baik dengan usaha yang baik, insya Allah tercapai, ya, Bu Putri. Amin. Jadi gini Bu Putri, nanti kalau memang masih ada waktu setelah Bu Putri melaksanakan rencana Bu Putri dalam mengatasi murid tersebut, nanti kita launching lagi boleh? Saya ingin juga mendengar Oh, boleh hasil Pak. dari yang Bu Putri buat, hasil yang telah Bu Putri laksanakan. Saya juga pengen tahu gitu apakah sudah tercapai atau belum. Ya Bu Putri, boleh? Boleh Pak. Kalau bisa kita agendakan Ya. rutin Pak ya. Jadi setiap ada masalah Iya, kita bisa saling berbagi cerita dan solusi. iya, iya, iya. Nanti kita agendakan kapan kita launching berikutnya. Oke, mungkin itu Bu Putri. Tetap semangat. Terima kasih Bu Putri. Insya Allah saya tetap mendukung Bu Putri. Kapan saja mau apa curhat ke kita, Insya Allah kita akan bantu. Baik Bu Putri, terima kasih. Kayaknya udah selesai ya Bu Putri ya. Iya, Ya, terima kasih oke. begitu. Ya, ya, ya. Berarti saya akhiri ya Bu Putri. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Gito. Baik, Pak Gito dan Ibu Putri. Tadi Pak Gito dan Ibu Putri sudah melakukan sesi coaching di sini ya mengenai permasalahan dari Ibu Putri. Bagaimana nih perasaan Pak Gito sebagai coach setelah melakukan coaching terhadap Ibu Putri? Ya, Alhamdulillah saya juga merasa senang dan gembira karena saya hari ini sudah belajar tentang bagaimana menjadi coach dan bagaimana penerapan model cerita di dalam coaching. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Gito. Sekarang Ibu Putri, bagaimana perasaan Ibu Putri sebagai coach di sini? Untuk perasaan saya sebagai coach, alhamdulillah saya merasa terbantu dengan arahannya Pak Gito yang mengarahkan saya untuk menemukan solusi sendiri gitu. Dengan menurut saya sudah cukup baik Pak Gito sebagai coach. Nah, sekarang tadi saya sudah melihat ya perjalanan Pak Gito dan Ibu Putri ya di coaching. Nah, namun saya lihat di sini itu secara keseluruhan ya sudah baik sekali Pak Gito sebagai coach ya. Cuman di sini ada beberapa ya seperti kan kita menggunakan alur Tirta ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Nah, di tujuan tadi ya Pak Gito sedikit tersendat ya untuk memberikan arahan kepada Ibu Putri. Nah, kemudian di tanggung jawab
di tanggung jawabnya juga itu belum kelihatan ya Pak Gito mengarahkan Ibu Putri seperti apa nantinya ya. Nah, umpan balik dari saya seperti itu ya. Secara keseluruhannya saya lihat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih untuk Pak Gito dan Ibu Putri yang sudah bersedia hadir ya di sini di acara kita itu coaching bersama CGP. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ira dan Pak Gito. Waalaikumsalam Ibu Siang. Putri, siang juga. Bagaimana nih kabar Bu Ira dan Pak Gito hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang Bu Putri lihat. Oke, baiklah Bu Ira dan Pak Gito. Pada pertemuan coaching kita hari ini, siapa ya yang jadi coach dan jadi coachingnya? Di sini saya sebagai coach dan Pak Gito sebagai coachee. Oke, Ya. jadi Bu Ira sebagai coach dan Pak Gito sebagai coachingnya. Jadi Ibu Ira, ini saya sebagai observer, itu ada lembar pengamatan nantinya yang akan saya isi. Itu mulai dari model tirtanya ya Bu ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi Bu Ira udah siap Ibu untuk kompetensi kita ini? Insya Allah saya siap. Oke, nah kalau Bu Ira dan Pak Gito udah siap, boleh kita mulai. Saya persilahkan untuk memulai coaching ini. Baik, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam, Bu Ira. Apa kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah saya sehat. Pak Gito sehat? Alhamdulillah Bu, sehat saya. Sehat. Bagaimana perasaan Pak Gito hari ini? Kalau hari ini ada sedikit juga galau-galau nih. Ada galau-galau. Kenapa? Banyak aktivitas ya Pak Gito? Sehingga Iya, galau. itu saja. Kemudian ada juga sedikit-sedikit permasalahan di kelasnya yang membuat saya was-was. Coba ceritakan nih, apa yang menjadi permasalahan Pak Gito sampai Pak Gito jadi galau pada hari ini? Begitu. Nah, ya, ya. Eh, Gini Bu Ira, kan Ya, saya kelas 4 nih mengajar di murid kelas 4. Jadi ada murid saya itu yang belum bisa membaca lancar. Nah, jadi itu yang membuat saya agak sedikit was-was. Ah, jadi bagaimana saya bisa mengatasi anak yang seperti ini gitu kan. Murid saya itu sudah disuruh membaca, rajin membaca, tapi kayaknya minat belajarnya untuk membaca itu kurang. Sehingga saya coba tes kemarin, membaca kayaknya belum bisa lah. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya tuh, Bu. Bu seperti Ira. itu permasalahan yang Pak Gito hadapi. Ya, siswa Pak Gito ini kurang lancar membaca. Tidak bisa Nah, membaca ya, atau kurang betul, Bu. lancar? Kayaknya anak saya ini kurang lancar. Kurang Jadi lancar untuk membaca Pak Gito ya. membaca itu, hmm, Hmm. membaca itu belum begitu lancar. Hmm. Jadi minat bacanya menurun Pak Gito ya. Jadi Iya, sehingga Bu. kalau di Kurang apa sekali minat membaca. ya jadi apa kriteria membaca itu masih rendah gitu Pak Gito ya. Kemudian harapan Pak Gito Ya, Bu. ini seperti apa? Saya punya harapan agar semua murid saya, khususnya yang di kelas 4,
itu semuanya sudah bisa membaca lancar. Itu harapan saya. Karena kelas 4 itu kan merupakan kelas yang termasuk kelas atas. Jadi bagaimana kalau anak saya tidak bisa membaca atau kurang lancar dalam membaca, ingin kita terapkan pemahaman dengan bacaan, itu agak sulit nantinya. Nanti kasihan untuk anak ini di kelas-kelas berikutnya. Nah, bagaimana? Nah, jadi harapan saya anak saya semua tuh kalau dapat bisa lancar membaca semuanya. Itu harapan saya, Bu. Ya, jadi harapan Pak Gito ini di mana nanti anak-anak ini bisa membaca dengan lancar, Pak Gito ya. Karena literasi itu sangat Hmm. penting saat ini ya. Kemudian juga Iya, betul. apabila nanti ya ke tingkat lebih tinggi itu kalau dia tidak bisa membaca, mungkin sulit ya dia mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Pak Gito ya. Iya, Nah, itu yang saya kalau khawatirkan nanti. iya, heeh. Nah, kan Pak Gito ini punya harapan nih, eh, anaknya bisa lancar membaca. Nah, apa saja yang telah Pak Gito lakukan agar anak ini bisa membaca sebelumnya? Nah, jadi selama ini sudah sudah berusaha juga saya dalam hal memberikan bimbingan kepada anak. Jadi di kelas itu ketika ada pelajaran membaca, khususnya bahasa Indonesia, jadi anak ini saya suruh membaca. Kemudian saya juga membimbing dia. Jadi bimbingan di antara ramai-ramai anak yang ada di kelas 4 itu, saya ya banyak membimbing ke anak tersebut. Nah, itu. Namun usaha itu nampaknya belum memuaskan saya. Anak itu belum begitu lancar. Jadi usaha-usaha itu sudah saya lakukan, tapi belum begitu belum berhasil sepenuhnya, Bu. Mm-mm. Selain membimbing anak-anak di kelas nih, Pak Gito kan biasanya membimbing anak-anak membaca di kelas di waktu jam pembelajaran. Nah, selain di kelas, ada tak Mm-mm. usaha lainnya? Ada, Bu, ada usaha lain yang saya lakukan. Jadi ketika waktu luang itu biasa Mm-mm. anak saya bawa ke pustaka, bawa Mm-mm. ke pustaka, kemudian eh, di situ kan diajarkan cara membaca. Jadi harapan anak khususnya anak yang kurang kurang bisa lancar membaca ini, itu saya suruh pilih mana buku cerita yang dia minat. Nah, gitu di pustaka. Mm. Jadi di samping dia minat pada cerita itu, saya juga bimbing dia membaca di situ. Khususnya Oh, anak yang kurang kurang paham membaca, belum lancar membaca itu. iya. Jadi selain di bimbingan di kelas, bimbingan juga ya Pak ya di perpustakaan agar minat membacanya meningkat ya, sehingga dia mau berusaha Iya, bagaimana iya. caranya dia bisa membaca. Nah, dalam melakukan usaha Pak Gito ini, kira-kira yang menjadi tantangannya atau hambatannya itu seperti apa? Untuk hambatan, setelah saya juga mencari tahu kenapa anak saya ini kurang kurang lancar membaca. Hambatannya yang pertama, kalau saya coba tanya kemarin, kayaknya dia ini jarang mengulang pelajaran di rumah. Jadi di rumah itu anak ini pulang sekolah jarang membaca di rumah. Jadi Hmm. eh, dia hanya dapat dapat belajar membacanya di sekolah. Kenapa? Karena menurut yang saya tanyakan, oh orang tuanya kan bekerja. Nah, jadi orang tua bekerja, anaknya itu tidak tidak kurang perhatian di rumah. Seperti itu Pak Gito ya. Di rumah Jadi itu siswanya hambatan. ini ya siswanya ini kurang mengulang kembali Pak Gito ya. Kemudian juga Nah, orang tuanya hambatannya karena dari sibuk orang bekerja, tua ya juga. Mhm. sibuk bekerja jadi kurang perhatian ke anaknya ini ya. Nah, yang menjadi kekuatan Pak Gito nih, anak nih menjadi supaya menjadi lancar membaca, itu seperti apa? Kekuatan saya.
yang selama ini saya lihat, anak ini rajin belajar, rajin ke sekolah. Maksud saya gitu, rajin ke sekolah, masuk ke kelas, ikut pelajaran, jarang tidak masuk. Dan juga saya merasa merupakan tanggung jawab saya sebagai guru agar anak ini bisa membaca lancar seperti yang kita inginkan atau seperti murid teman-temannya yang lain. Nah, kemudian kita juga fasilitas di sekolah juga ada dan juga mungkin butuh apa? Tinggal butuh komunikasi dengan orang tua. Nah, mungkin gitu menurut saya. Jadi anak ini ternyata rajin datang ke sekolah Pak gitu ya. Dia Ya. rajin, tidak pernah absen gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan Pak Gito, ingin lebih anak ini agar apa lebih menjadi lebih pada anak ini ya. Sehingga nanti apabila dia melanjutkan sekolahnya itu tidak menjadi kesulitan baginya karena dia bisa Iya, membaca nantinya. Nah, iya, kira-kira Bu. rencana seperti apa yang ingin Pak Gito lakukan? Oh, iya, Bu. Jadi ada juga terpikir oleh saya itu eh, ke depan ini mau ada rencana eh, yang akan saya lakukan yaitu literasi di awal mungkin kegiatan literasi sebelum pembelajaran itu satu mungkin setiap hari yang akan saya lakukan. Kedua, eh, untuk anak ini kalau ada waktu luang akan saya bimbing dalam membaca. Kemudian saya akan berusaha menghubungi pihak orang tuanya. Di sini mengajak orang tuanya kerjasama. Insya Allah akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah. Kita undang orang tuanya ke sekolah, akan kita bicarakan tentang permasalahan anak ini. Hmm, untuk kedepannya agar orang tua juga memperhatikan membaca di rumah anak itu minimal 30 menit satu hari untuk membaca atau 15 menit juga bisa di rumah dia membaca. Nah, selain di sekolah dibimbing, di rumah juga dia mengulang 15 menit membaca. Jadi rencana saya itu untuk akan datang ini. Ya, baik sekali ya rencana dari Pak Gito ini ya. Mulai dari literasi sebelum pembelajaran ya. Eh, ada jika ada waktu luang itu bimbingan membacanya lebih diarahkan. Kemudian menghubungi orang tua siswa ya, membicarakannya bagaimana untuk kedepannya anak ini. Seperti itu Pak Gito ya. Ya, Nah, waktu pelaksanaannya itu seperti apa? kalau pelaksanaannya minggu depan sudah saya terapkan karena minggu ini kan lagi ujian. Jadi Mm-mm. rencana saya minggu depan sudah saya mulai terapkan kepada anak itu. Jadi rencana itu minggu depan sudah mulai dilaksanakan. Kemudian juga di rumahnya juga orang tua memperhatikannya waktu pulang sekolah. Itu rencana saya Ya, pelaksanaannya minggu depan. jadi dimulai dari minggu depan, Pak Gito ya. Ya, Itu waktu luang itu tadi kan Pak Gito mengatakan ada waktu luang ya. Waktu luangnya itu di luang waktu jam pelajaran atau luang setelah selesai pembelajaran. eh, saya rencanakan kalau jam pelajaran normal itu mungkin di luar jam pelajaran. Setelah pulang sekolah akan dibimbing. Namun kalau minggu depan itu insya Allah kita kan tidak belajar minggu depannya karena waktunya pengolahan nilai rapor. Jadi mungkin pengolahan nilai rapor itu saya usahakan agar waktu sekolah, waktu sekolah pagi kalau bisa saya terapkan masuk. Seperti itu waktu yang dibutuhkan Pak Gito ya dalam membimbing anak tersebut.
Yang nih jika berhasil nih, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Gito nantinya? Jadi ukuran keberhasilan yang ingin saya capaikan dari anak ini, jadi anak ini sudah membaca lancar, betul-betul lancar, karena dia sudah kelas 4. Jadi membaca itu tidak seperti sekarang ini masih mengeja. Nah, jadi ukuran keberhasilannya lancar membaca. Jadi tidak ada lagi mengeja seperti saat ini. Jadi ukuran keberhasilannya jika anak ini lancar membaca Pak Gito ya, lancar membaca Ya, tanpa mengeja-ngeja lagi, tanpa tersendat-sendat iya, lagi, ya. iya. Nah, jika sudah lancar nih, tidak tersendat-sendat lagi, komitmen Pak Gito itu seperti apa? Komitmen saya jadi untuk anak ini apabila sudah tercapai, komitmen saya agar anak ini selain setelah dia membaca lancar, eh, jadi dapat dia terapkan. Jadi dengan membaca lancar, dia bisa membaca semua pelajaran yang ada, dapat untuk bekalnya nanti ketika di semester berikutnya, bahkan bisa dia naik kelas dengan membaca, memahami terhadap apa yang dia baca. Itu yang komitmen saya. Kemudian anak ini juga jadi menjadi mudah-mudahan dengan lancar membaca kan bisa pintar kalau bahasa kita itu kan. Nah, kalau tidak bisa membaca memang susah untuk menyerap pelajaran. Kan itu aja komitmen. Ya. Jadi dengan lancar membacanya, dengan dia lancar membaca nanti dia bisa naik kelas ya. Hmm. Dia bisa lebih memahami ya materi yang disampaikan ya, karena dia bisa membaca dengan baik. Nah, kadangkala nih kan dalam kegiatan usaha kita ada hambatannya atau tantangannya. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Gito mengatasinya? Eh, Pertama, hambatan bagi anak ini mungkin dari pihak keluarga itu ya. Dari pihak orang tua eh, meluangkan waktu untuk anak. Jadi usaha yang saya lakukan itu mengajak orang tuanya. Nanti kita hubungi orang tuanya, bisa saya kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengundang orang tua agar minimal bisa memperhatikan minimal 15 menit untuk anak membaca. Itu. Nah, mengatasi hambatan itu. Kemudian eh, hambatan berikutnya ini minat anak. Jadi minat anak ini akan saya usahakan agar anak itu disediakan buku-buku yang buku cerita. Nah, minat anak ini di mana? Apakah itu cerita fiksi atau cerita apa? Kalau dia minat di situ, nah, dari situlah hambatan itu mudah-mudahan bisa teratasi. Dengan dia minat, dia melihat gambar saja, berarti kan dia sudah buka buku. Jadi mudah-mudahan hambatan terhadap minat anak itu bisa diatasi. Oke, Mungkin baik itu. sekali Pak Gito ya. Nah, apalagi nih yang bisa membantu Pak Gito nih Eh, dalam eh, meningkatkan minat anak? hmm, yang bisa membantu rekan-rekan sejawat, eh, itu pihak yang boleh membantu karena apa? Khususnya perpustakaan. Ini yang petugas perpustakaan itu turut membantu. Ada kerjasama dari mereka ketika saya membawa anak, mereka juga memperhatikan anak tersebut, bagaimana cara Ya. membacanya, memfasilitasi anak tersebut. Kemudian juga kepala sekolah selaku manajerial di sekolah itu memberikan uang, memberikan Hmm. waktu, memberikan fasilitas untuk penerapan tersebut. Ya, fasilitas itu sangat dibutuhkan Pak Gito ya. Ya, Apalagi perpustakaan ya, karena perpustakaan itu kan tempat kita membaca, tempat kita literasi. Nah, mm, dari Pak Gito tadi udah menceritakan permasalahan Pak Gito, kemudian Pak Gito juga sudah merancangkan apa yang ingin Pak Gito lakukan ya. Nah, bagaimana Pak Gito melihat hasil dari
percakapan kita ini. Alhamdulillah, saya juga ucap terima kasih nih pada Ibu Ira. Jadi agak sedikit lega saya. Nah, setelah melakukan percakapan ini saya curhat kepada Ibu. Alhamdulillah saya sedikit merasa senang, merasa terbantu. Yang selama ini saya mungkin agak sedikit merasa bagaimana sih cara saya menyelesaikannya, dengan siapa yang harus saya bercerita. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan hari ini saya mendapat solusi. Insya Allah solusi tersebut akan saya terapkan nantinya. Mudah-mudahan yang dapat hari ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Alhamdulillah saya senang, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Pak Gito. Ini sebagai penutup ini Pak Gito ya. Nah, jika nih Ya, Bu. terlaksana apa yang Pak Gito rancangkan, kemudian anaknya juga jadi lancar membaca, apa tindak lanjut Pak Gito di sini? Ya, Alhamdulillah kalau memang anak saya itu bisa selesai, bisa apa selain dia bisa naik kelas ya, harapan kita. Kemudian anak ini bisa kita ikutkan dalam pertandingan-pertandingan. Itu harapan saya itu seperti itu. Jadi dengan harapan bisa dia membaca, yang memahami apa yang dia baca, bisa kita jadikan apa contoh buat adik-adik kelasnya, teman-temannya yang lain. Dan penerapan strategi yang kita lakukan, yang saya lakukan, insya Allah akan saya semacam saya tulis, saya bukukan cara penyelesaian anak yang seperti ini tindakannya. Itu. Ya, baik Untuk sekali untuk tindak lanjut pedoman Pak Gito. untuk pedoman kawan-kawan yang membutuhkan, khususnya guru. Ya, harus dicoba Pak Gito ya, harus kita laksanakan setelah apa yang kita rancangkan nantinya. Baik, terima kasih Pak Gito sudah bersedia Ya, Ibu. coaching bersama saya. Ya, akhirnya kita Ya, tiba di akhir. Nah, baiklah, ya, saya rasa cukup Pak Gito ya. ya, Bu. Coaching kita untuk hari ini bisa kita lanjutkan di lain waktu nantinya untuk melihat Ya, Bu, insya bagaimana Allah. hasil dari aksi yang Pak Gito lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gito. Waalaikumsalam. Siang, Ibu. Alhamdulillah udah selesai tadi coaching yang sangat menarik dari Bu Ira dan Pak Gito. Nah, jadi gimana nih Bu Ira rasanya setelah men-coach Pak? Perasaan saya ya sebagai coach di sini lebih baik ya, lebih tenang ya, dan bisa mengarahkan Pak Gito untuk menemukan solusi dengan menggunakan alur Tirta. Saya rasa dalam saya mengarahkan ini cukup baik ya, sehingga Pak Gito bisa menemukan solusi apa yang harus dilakukan ke depannya nanti. Oke, nah itu dari Bu Ira sebagai coach. Kalau Pak Gito sendiri gimana nih pendapatnya sebagai coach? Ya, terima kasih, Bu Putri. Alhamdulillah dengan adanya eh, coach dan coaching ini dalam rangka coaching kita, alhamdulillah saya sebagai coach ini saya sudah terbantu, sangat-sangat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak saya, murid saya di sekolah. Jadi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah, terima kasih, lega hati saya, agak senang saya. Mudah-mudahan ke depannya ada arah yang akan saya laksanakan. Dengan adanya coaching ini, alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada Ibu Ira yang telah membantu saya. Mungkin itu yang Alhamdulillah Pak Gito senang di coach sama Bu Ira. Nah, jadi Bu Ira, menurut Bu Ira sebagai coach tadi itu dalam coaching itu kira-kira masih ada kekurangan tak? Kalau menurut saya, ketika saya menjadi coach itu, saya sudah melakukan sepenuhnya ya, dengan kehadiran penuh ya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, serta memberikan arahan ya. Rasa saya
di sini saya tidak menemukan kekurangan dari yang saya lakukan. Ya, saya menilainya cukup baik sekali untuk kali ini. Oke, jadi tadi menurut Bu Ira sudah cukup baik Ibu ya, yang Ibu lakukan sebagai coach. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ira, hal baik apa dari sesi coaching tadi yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Ira sebagai coach? Yang perlu diperbaiki lagi, mungkin di sini saya sebagai coach ya, lebih pertanyaannya itu mungkin lebih berkembang dan lebih spesifik gitu sepertinya. Jadi agar coach bisa menyelesaikan apa yang saya arahkan itu dengan baik. Oke, terima kasih Bu Ira. Nah, di sini tadi sebenarnya betul apa yang dikatakan Bu Ira. Saya juga tadi mengamati jalannya coaching antara Bu Ira dengan Pak Gito. Nah, tadi ada beberapa hal juga yang saya catat dan alhamdulillah semuanya baik ya Bu Ira ya. Dimana mulai dari tujuan itu Bu Ira sudah dengan baik mengarahkan, menanyakan tujuan dari sesi coachingnya. Kemudian Bu Ira mengarahkan ke identifikasi, mulai dari menanyakan usaha yang sudah dilakukan Pak Gito sampai ke solusi yang akhirnya ditemukan sendiri oleh Pak Gito. Kemudian juga Bu Ira menemukan yang sudah satu kita gunakan rencananya untuk agar anaknya tadi dapat belajar membaca dan bisa lancar membacanya. Kemudian juga mengarahkan ke komitmen sampai ke tindak lanjut dari kegiatannya. Jadi menurut saya dari pengamatan saya tadi sesi coachingnya itu sudah berjalan baik mulai dari awal hingga akhirnya. Nah, hanya saja seperti biasa Bu, yang perlu kita tingkatkan itu hanya banyak berlatih agar kita bisa terlatih. Jadi kita harus sering-sering lagi berlatih coachingnya agar mempermahir mulai dari kalimatnya, menanyakannya sampai memberi umpan baliknya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai observer. Terima kasih kepada Bu Ira dan Pak Sugito atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Putri dan Bu Ira. Siang Pak Gito. Siang Apa Pak Gito. kabarnya? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. sehat. Baiklah, Bu Putri. Untuk pertemuan kita hari ini, yang menjadi coach-nya siapa Bu Putri ya? Iya Pak, saya sebagai coach dan Bu Ira sebagai coach hari ini. Nah, jadi apakah Bu Putri sudah memahami tentang tujuan pertemuan atau pembelajaran kita? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah memahami, baiklah kita langsung saja ya untuk melakukan kegiatan kita. Itu kepada Ibu Putri, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Gito untuk kesempatannya. Oke, Bu Ira siap. Siap Ibu Putri. Oke, karena Ibu Ira ada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu Putri. Bu Ira, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sepertinya keras mukanya. Ya, alhamdulillah ya hari ini sehat. Kemudian juga karena ujian ya, anak-anak ujian, jadi pulangnya awal. Jadi saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan yang tertunda, jadi bisa saya selesaikan. Jadi hati saya merasa senang sekali.
Alhamdulillah kalau Bu Ira selalu bahagia seperti itu. Nah, baiklah Ibu Ira, jadi apa nih ngajak ketemunya untuk membahas apa ya hari ini? Ini Bu Putri, untuk akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini saya tuh datang ke sekolahnya sering telat gitu, terlambat. Jadi untuk absen itu saya ketinggalan gitu. Kan kita kan pinjernya kan jam 7.30. Nah, jadi saya tuh sering lewat dari jam 7.30. Ya, karena untuk di rumah itu saya harus menyiapkan apa sarapan, kemudian harus masak untuk bekal, sekalian untuk masak siang, kemudian nanti menyiapkan anak-anak. Nah, sehingga kadang waktu yang sudah saya manage itu terlewatkan. Jadi datang ke sekolahnya terlambat. Kemudian kadang kan saya punya anak kecil ya, anak kecil sekitar 4,5 tahun gitu. Kadang dia begitu saya mau berangkat, dia agak rewel gitu. Mau ikut ke sekolah Umi katanya, atau mau ngajak ke kedai dulu beli jajan gitu. Nah, kadang saya sering waktunya di situ ya, menyebabkan saya terlambat lagi. Kemudian untuk beberapa waktu kemarin itu kan saya kurang tidur. Jadi karena kurang tidur paginya saya terlambat bangun. Nah, di situ terlambat lagi jadinya saya datang ke sekolah. Seperti itu, Bu Putri. Kemudian tadi pagi juga saya terlambat lagi nih. Karena kan anak saya demam gitu kan. Jadi harus berobat dulu. Terlambat lagi saya hari ini. Jadi untuk beberapa hari ini jadi saya terlambat terus datang ke sekolah. Menarik sekali ya Bu Ira masalahnya. Jadi Bu Ira akhir-akhir ini sering terlambat dengan begitu banyak, biasa ya, namanya juga ibu-ibu dengan anak-anak kecilnya. Saya juga mengalami seperti itu juga Bu Ira. Tapi alhamdulillah masih berjalan lancar lah ke sekolahnya. Oke Bu Ira, jadi apa nih harapan Ibu Ira untuk pertemuan kita hari ini? Harapannya di sini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini ya, sehingga saya itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Apalagi jarak sekolah saya dengan rumah itu kan butuh waktu lama, sekitar 30 menit itu baru bisa saya tiba di sekolah. Jadi bersama Ibu Putri saya harapkan di sini bisa menemukan langkah-langkah seperti apa yang harus saya lakukan nantinya agar saya tidak terlambat seperti itu. Oke, jadi di sini Bu Ira berharap mendapatkan solusinya gitu Ibu ya. Semoga kita bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan Ibu Ira ini. Jadi besok ya Ibu Ira tak terlambat lagi gitu. Nah, Ya. jadi tadi katanya banyak kesibukan gitu yang buat Ibu Ira jadi terlambat ke sekolah. Nah, jadi selama ini Bu Ira itu apa usaha yang udah Ibu Ira lakukan agar tak terlambat lagi ke sekolahnya? Ya, yang saya lakukan kalau pagi itu ya saya bangun lebih awal gitu ya, bangun lebih awal supaya nantinya saya tidak terlambat. Ternyata saya masih juga terlambat. Ya, kemudian pagi hari itu saya meminimalisirkan pekerjaan ya supaya bisa cepat selesai dan tidak banyak yang harus saya kerjakan. Kadang terlambat juga. Nah, kadang apa si kecil ini saya minta untuk menyiapkan dirinya sendiri gitu ya. Kadang dia nggak mau gitu, maunya sama Umi. Nah, seperti itu usaha yang telah saya lakukan. Jadi saya rasa itu belum bisa mengatasi keterlambatan saya. Jadi udah sebenarnya usahanya udah penuh juga ya Bu Ira ya, mulai dari Bu Iranya bangunnya udah lebih pagi, terus anak-anaknya pun udah disuruh mandiri juga gitu.
terus kegiatan pagi-paginya pun udah segerakan dikerjakan, hasilnya belum maksimal karena Bu Ira masih terlambat juga gitu. Nah, jadi kalau kita skalakan gitu, kira-kira usahanya Bu Ira ini dari angka 1 sampai 10 udah di angka berapa menurut Bu Ira? Kalau menurut saya ya, itu usaha yang saya lakukan itu sekitar di angka 8. Ya, kadangkala itu dengan hal yang sama saya bisa tidak terlambat gitu. Hmm. Itu sebenarnya angka udah sangat baik sekali Bu Ira, karena memang tadi usahanya pun udah penuh juga menurut saya. Tapi saya yakin nih Bu Ira dalam beberapa hari ini pastilah ada tak terlambat sekali kan, tak mungkin terlambat setiap hari gitu kan. Nah, kira-kira apa nih kekuatannya Bu Ira saat yang tak terlambat gimana nih kelebihannya biar tak terlambat gitu? Kelebihannya supaya tidak terlambat ya, yang menjadi kekuatannya itu ya karena waktu pinjar itu kan paling lambat jam 7.30 ya. Jadi saya itu harus berusaha semaksimal ya bagaimana saya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kadang ya saya minta bantuan sama suami gitu ya untuk membantu saya di pagi hari ya. Nah, itulah salah satu kekuatan yang saya miliki ya, agar nantinya saya tidak terlambat terus ke sekolah. Itu udah baik sekali Bu Ira ya. Jadi udah maksimal sebenarnya Bu Ira mengerahkan kekuatannya dengan penuh. Nah, di sini menurut Bu Ira peluang untuk tidak terlambatnya itu cukup besar atau tidak? Sebenarnya Bu Putri ya, kalau pagi hari itu jika saya hanya menyiapkan sarapan gitu kan, tidak perlu memasak untuk siang, eh, itu sangat besar peluangnya agar saya tidak terlambat ya. Apalagi kalau pagi itu memang saya tidak banyak mengerjakan pekerjaan dapur gitu ya. Hanya menyiapkan si kecil itu ya, memandikannya, menyiapkannya pakaian, kemudian nanti saya antar dia di rumah neneknya. Nah, itu peluangnya sangat besar untuk saya tidak terlambat. Tapi kan apa kalau saya tidak masak siang nanti pulang sekolah saya harus masak sementara kan kondisinya kalau udah sore gitu saya lelah gitu dan penat inginnya istirahat seperti itu. Oke, jadi peluangnya besar sebenarnya bisa diwujudkan nih Bu ya. Nah, jadi tadi saya mendengar di situ sepertinya ada hambatan nih Bu ya untuk meraih peluang ini. Kira-kira apa hambatan-hambatan nih Bu Ira untuk usahanya bisa penuh dalam melakukan kegiatan di pagi hari ini? Yang menjadi hambatannya itu bagi saya itu ketika si kecil ini maunya sama Umi mandinya mau minta dimandikan, kemudian nanti minta dipakaikan baju. Nah, itu merupakan salah satu hambatan bagi saya. Kemudian mungkin hambatan lainnya itu ketika saya bangunnya terlambat ya pada pagi hari sehingga saya tidak bisa menyiapkan apa-apa gitu untuk sarapan, untuk bekal atau untuk makan siang nantinya. Oke, jadi hambatannya itu masih dari si kecil juga gitu ya, Bu Ira ya. Jadi memang anak-anak itu ya pun juga gitu, anak-anaknya maunya dengan mama aja gitu. Memang kadang kita tak tega juga gitu kan. Nah, jadi di sini menurut Bu Ira kira-kira besok nih biar tak terlambat lagi gimana nih untuk mengupayakannya? Tadi kan ada hambatannya si kecil yang maunya dengan uminya aja gitu. Belum kegiatan pagi masak memasaknya lagi. Apa nih kira-kira solusinya menurut
Solusi, saya berencana ya Bu Putri ya berencana seperti ini. Kalau untuk masalah dapur gitu kan, mungkin saya bisa mengolahnya malam ya, malam sebelum tidur ya. Itu mungkin saya mengolahnya nanti di pagi hari, saya tinggal melanjutkannya apa yang belum selesai gitu kan, mungkin. Jadi sehingga di pagi itu saya tidak terlalu banyak pekerjaan di dapur ya. Kemudian untuk si kecil ini saya rasa mungkin minta bantuan dari ayahnya ya, minta bantuan dari ayahnya untuk inilah untuk bersedia memandikannya atau memakaikan pakaian ya. Kemudian untuk rencana selanjutnya mungkin tidurnya itu lebih dipercepat ya. Nanti saya tidak terlambat serta mengaktifkan alarm gitu. Mengaktifkan alarm yang bisa menyadarkan saya di pagi hari. Sangat baik sekali ya Bu Ira ya rencananya, di mana tadi Bu Ira bangun lebih pagi, kemudian bekerja sama dengan ayahnya, bisa membantu di pagi hari, jadi agak tak terlambat gitu ya. Jadi kira-kira ada strategi khusus tak menurut Bu Ira nih? Di mana yang kegiatannya ini kalau tak dilakukan nih bisa jadinya tak terlambat lagi. Strategi khususnya ya Ibu Putri ya. Ya, kalau strategi khususnya ya itu mungkin ya saya tidak ini ya tidak apa tidak mengerjakan pekerjaan dapur terlalu banyak ya. Jadi mungkin untuk makan siang itu bisa saya beli di warung gitu ya. Nah, mungkin seperti itu kalau memang waktu di pagi hari itu terlalu mepet bagi saya ya, terlalu yang membuat saya tidak bisa masak gitu ya. Jadi saya seringnya tuh membeli makanan di warung untuk pagi dan malam harinya. Oke, jadi itu strategi dari Bu Ira. Gimana tadi Bu Ira lebih praktis Bu ya, beli aja gitu ya untuk mempermudahnya, salah satu strategi ya. Oke, nah jadi itu kira-kira kalau untuk jangka waktunya sendiri kapan Ibu? Untuk jangka waktu mungkin bisa saya mulai besok Bu Putri ya. Karena lebih cepat itu kan lebih baik. Jadi saya mencobanya mulai besok pagi. Oke, jadi gercep Ibu ya, besok langsung dimulai. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira untuk dikatakan berhasil itu, menurut Bu Ira besok kira-kira apa ukuran keberhasilannya nih? Yang menjadi ukuran keberhasilan saya ya apabila saya bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah ya, bisa menyiapkan si kecil ya. Kemudian dari situ saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan jadi semuanya itu bisa saya manage dengan tepat ya pada waktunya. Jadi bisa tercover keseluruhan pekerjaan saya di rumah dan pekerjaan saya di sekolah seperti itu. Oke, jadi memang tujuannya agar tidak terlambat Ibu ya. Jadi ukuran keberhasilannya itu saat Ibu Ira tak terlambat. Nah, kemudian Ibu, besok nih seandainya ada hambatan lagi, kira-kira apa nih yang Bu Ira lakukan untuk mengatasi hambatan nantinya? Nah, jika dalam perencanaan saya ini terdapat hambatan gitu ya, Bu Putri, gimana ya? Apa yang saya harus lakukan ya? Biasanya itu kan hambatannya itu mulai dari rumah gitu ya. Mungkin saya bisa meminta suami ya, minta suami
untuk menyiapkan si kecil tadi ya, menyiapkan si kecil karena kan kalau si kecil ini kan bangunnya kadang agak siang gitu kan. Jadi setelah saya selesai kan, begitu mau berangkat, di situ dia mulai eh, mulai minta uminya mandikan, minta disiapkan gitu ya. Saya minta bantuan dari suami ya, apabila memang sudah waktunya saya harus berangkat ke sekolah gitu. Jadi memang Bu Ira pasti berusaha keras untuk mengatasi hambatannya. Itu balik lagi kita kerjasama dari suami Bu ya. Kemudian target waktunya untuk sampai ke sekolah itu 30 menit. Jadi sebelum 30 menit udah harus berangkat gitu kan. Nah, jadi apa nih komitmen dari Bu Ira agar tak terlambat lagi, karena memang kan terlambat itu tidak baik. Seperti apa Ya, komitmen Ibu Ira? komitmennya mungkin ya begitu alarm bunyi ya kan saya selalu hidupkan alarm. Kadang kan begitu hidup, kadang dimatikan gitu ya. Nah dari situ kadang waktunya itu kan jadinya agak lebih siang bangunnya ya. Mungkin komitmen saya di situ ya begitu alarmnya bunyi, saya harus bangun gitu ya. Jadi tidak mengundur-undur waktu lagi. Soalnya kalau saya mengundur waktu pasti saya akan terlambat nantinya. Oke, baik sekali Bu Ira. Gimana komitmennya itu memang kita tak boleh menunda-nunda waktu gitu ya. Nah, jadi balik lagi untuk menjaga komitmen ini sendiri, kira-kira siapa dan apa yang Ibu Ira butuhkan? Ya, di sini saya butuh ya kerja sama dari keluarga ya, terutama suami ya. Nah, jika memang suami itu udah bangun dulu gitu kan, lebih lebih cepat daripada saya ya, saya mungkin minta dibangunkan gitu kan, agar saya bisa bangun lebih awal lagi. Mungkin ya tadi dengan membunyikan alarm ya, dengan membunyikan alarm si apa begitu alarmnya bunyi gitu ya saya harus bangun gitu ya tidak menunda-nunda lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi Bu Ira membutuhkan kerjasama semua ya. Oke, bagus sekali Bu Ira dan memang semoga bisa diwujudkan sehingga Bu Ira tak terlambat lagi. Nah, gimana nih sekarang perasaannya Bu Ira? Perasaan saya lebih tenang gitu ya Bu Putri. Jadi saya mungkin bisa saya harus mencoba ya apa yang saya temukan di sini ya agar nanti saya tidak terlambat. Jadi terima kasih Bu Putri sudah membantu saya menemukan solusi apa yang harus saya lakukan nih pada besok pagi. Oke, alhamdulillah kalau bermanfaat untuk Bu Ira coaching kita ini. Saya hanya bantu di mana Bu Ira sudah bermanfaat dan berdampak baik untuk Bu Ira. Nah, kira-kira apa nanti tindak lanjut dari coaching kita ini, Bu? Tindak lanjutnya saya saya bisa menghubungi Ibu Putri lagi ya melanjutkan percakapan kita tentang apa yang telah saya lakukan pada besok hari ya bisa mengagendakannya kapan kita bisa bertemu kembali di sini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih juga Ira. Semoga bermanfaat coaching kita hari ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan coaching kita hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Baiklah untuk Bu Putri dan Bu Ira setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaannya Bu Putri sama Bu Ira? Ini Bu Putri dulu sebagai coach silakan. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya senang Pak Gito bisa berperan sebagai coach dan bantu Bu Ira menemukan solusinya.
Oke. Nah, itu udah merasa senang ya, Bu Putri ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Ira setelah melakukan sebagai coach tadi? Ya, perasaan saya sebagai coach tadi ya, itu lebih tenang, ya, lebih santai ya dalam menjawab ya apa yang diarahkan oleh Ibu Putri ya. Beda dengan sebelumnya ya, di awal-awal belajar coaching ini saya gugup dan agak sedikit tegang. Ya, jadi hari ini saya lebih santai ya, lebih tenang dalam menyelesaikan apa yang menjadi eh, apa yang harus saya lakukan di sini. Oke, baik. Alhamdulillah ya, sudah merasa senang ya, Ibu Ira. Baik, untuk Bu Putri dan juga Bu Ira, ya, berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan saya, jadi kalau saya lihat dan saya dengar apa yang kegiatan coaching antara coach dan coach tadi, antara Ibu Putri dan Ibu Ira, alhamdulillah sudah sangat baik, di mana sudah mengikuti alur tirtanya. Jadi di sini sudah menyampaikan tujuan coaching itu, kemudian sudah juga memberikan identifikasi terhadap permasalahan dan umpan balik yang dilaksanakan. Kemudian rencana aksinya juga sudah nyata, sudah jelas di situ. Kemudian eh, antara coach dengan coach ada kerjasama. Kemudian ada solusi dalam penyelesaian permasalahannya. Juga tanggung jawabnya juga sudah baik. Jadi untuk Bu Putri dan Bu Ira untuk kedepannya terus pertahankan coaching yang dilaksanakan. Mungkin itu saya rasa semuanya sudah baik. Dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.